Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kok gelap? Bukan, ganti. Ya, hidupin lampunya. Nah, begitu jelas. Loh, tapi masih kurang terang ya? Coba kita ganti. Nah, begini kan lebih bagus, lebih terang kan? Nah, anak-anak semuanya, pada video pembelajaran kali ini kita akan mengetahui dampak dari rotasi bumi. Salah satunya itu tadi, siang dan juga malam. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Setelah anak-anakku melihat pendahuluan tadi, kita akan memulai untuk materi rotasi bumi kali ini. Nah, coba menurut anak-anak, nah, kenapa kok bisa begitu? Apa yang menyebabkan siang dan malam dapat terjadi gitu. Nah, ini adalah pembahasan awal di mana pengaruh rotasi bumi itu akan menyebabkan dampak bagi kehidupan yang ada di bumi. Nah, apa saja kita akan pelajari. Nah, pada tujuan pembelajaran kali ini, di video yang sangat singkat ini kita akan melakukan kegiatan studi literasi, pengamatan media berupa video yang sudah saya buat. Nah, sehingga nanti kalian dapat menentukan akibat rotasi bagi kehidupan di bumi. Baik. Nah, rotasi bumi merupakan pergerakan bumi pada porosnya. Jadi kalau misalkan anak-anak lihat pada poros sumbu bumi ini seolah-olah itu ada porosnya, ada sumbunya, padahal sebenarnya itu merupakan sebuah garis maya khayal gitu ya anak-anak. Jadi bumi itu berputar dari barat ke timur. Nah, itu nanti yang menyebabkan seolah-olah matahari itu bergerak dari timur ke barat. Nah, periode rotasi atau waktu bumi berputar pada porosnya, satu kali putaran itu membutuhkan 24 jam. Nah, bumi ini sebuah lingkaran ya anak-anak. Jadi lingkaran itu memiliki 360 derajat. Nah, 360 derajat itu jika dibagi dalam 24 jam, 360 dibagi 24 itu adalah 15 derajat. Artinya apa? Setiap derajat, setiap 1 jam itu adalah 15 derajat bumi itu. Geraknya itu 15 derajat. Nah, artinya setiap 1 derajat bujur itu ditempuh selama waktu 4 menit. Nah, bumi berputar berdasarkan porosnya. Nah, ini berputar begini ya. Oke. Nah, akibat rotasi bumi apa saja? Yang pertama adalah pergantian siang dan malam. Tentu saja seperti yang tadi saya demonstrasikan di awal, bahwa ketika matahari itu muncul seolah-olah dia bergerak dari timur ke barat, padahal itu merupakan pergerakan bumi dari barat ke timur atau kebalikannya. Nah, itu menyebabkan terjadinya siang dan malam. Nah, apabila matahari itu berada di bagian yang menyinari kita, maka terjadilah siang. Apabila matahari berada di bagian belahan bumi yang lain di bawah kita sono gitu ya, itu berarti sedang malam di tempat kita. Nah, itu berputar terus selama 24 jam. Itu. Yang kedua, terjadi gerak semu harian. Gerak semu itu maksudnya apa sih? Tadi sudah saya singgung sedikit di nomor 1 bahwa matahari itu dia seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Padahal sebenarnya yang melakukan gerakan itu bumi. Bumi berputar dari barat ke timur secara porosnya ya, berotasi, sehingga menyebabkan matahari yang diam itu seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Nah, itu namanya gerakan semu harian matahari. Nah, padahal matahari itu tidak bergeser sama sekali ya. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah bentuk bumi yang tidak sempurna, bulatnya. Jadi ini masih teori ya anak-anak. Kalau misalkan ibaratnya kita sedang memutar sebuah adonan kue ya. Adonan kue kita bentuk bulat, terus kita tusuk bagian tengahnya, kita putar-putar misalkan dengan jari seperti ini, seperti orang membuat adonan pizza itu. Lama-kelamaan maka sebuah pinggiran dari adonan itu lama-lama akan melebar anak-anak. Semakin diputar semakin cepat, maka adonannya akan semakin melebar. Nah, itu yang seperti terjadi pada bumi. Jadi bumi itu bulat, tapi ketika dia berjuta-juta tahun ibaratnya ya, berputar pada porosnya, maka di bagian khatulistiwa itu akan terjadi sebuah fenomena di mana diameternya bumi itu akan sedikit melebar. Akan mengalami penambahan diameter di bagian tengahnya, di bagian khatulistiwanya. Disebut dengan fenomena penggembungan kayak gitu.
Nah, tapi nggak terlihat seperti gambar ini ya anak-anak, paling cuma sangat sedikit kelihatannya dari luar angkasa itu. Nah, yang selanjutnya adalah perbedaan waktu. Tentu saja ya anak-anak, kalau ada siang dan malam, kita lihat bahwa matahari itu seolah-olah bergerak semakin lama semakin condong ke barat. Nah, itu menyebabkan perbedaan waktu. Nah, kalau kalian lihat bahwa Indonesia itu memiliki 3 bagian wilayah waktu. Ada waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia bagian Barat. Nah, setiap selisihnya itu berbeda-beda ya anak-anak. Di Yogyakarta dengan di Papua mesti akan lebih dahulu di Papua kayak gitu. Nah, untuk menghitung-hitungnya itu setiap 1 derajat itu selisihnya 4 menit. Nah, Indonesia itu kan terletak di 95 derajat bujur timur sampai 135 derajat bujur timur. Nah, itu setiap derajatnya itu selisihnya 4 menit. Jadi misalkan sekarang pada bulan puasa gini ya, kok di Surabaya lo imsak duluan daripada Jogja. Jogja kok lebih imsak duluan daripada Jakarta atau subuh duluan. Nah, itu terjadi karena Indonesia itu semakin ke timur maka waktunya itu akan lebih dulu. Misalkan begini, di Yogyakarta jam 10 pagi. Yogyakarta kan waktu Indonesia Barat ya di sini. Kalau di gambar ini jam 5 lah, katakanlah jam 5 aja. Di Yogyakarta jam 5 pagi, maka selisih 1 jam di Nusa Tenggara dan di Sulawesi itu jam 6. Dia sudah lama, lebih dahulu gitu. Apalagi di Papua dia sudah jam 7, selisih 2 jam dengan di Jogja. Itu yang terjadi, perbedaan waktu. Begitu seterusnya. Nah, patokan tengahan waktu 0 derajat itu berada di Inggris anak-anak, di Greenwich Mean Time. Jadi di sana itu terdapat 0 derajat waktu. Nah, semakin ke barat itu disebut bujur barat, semakin ke timur disebut bujur timur. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan pelajari di video berikutnya terkait perbedaan waktu dan cara perhitungan derajat pada waktu-waktu itu. Yang terakhir adalah perubahan arah angin. Nah, tentu saja ini terjadi akibat salah satu dampak yang merupakan pergantian siang dan malam tadi. Jadi ketika siang hari itu suhu darat itu akan lebih cepat panas dibandingkan laut. Sehingga apa ya anak-anak? Dari laut itu cenderung akan menghembuskan udara ke darat, sehingga terdapat yang dinamakan angin laut gitu, dari laut menuju ke darat. Makanya kalau pelaut zaman dulu itu ketika malam hari dia mulai berangkat melaut karena anginnya dia berasal dari darat. Darat itu cenderung dia menyerap panas lebih cepat, tapi menyimpan panasnya juga nggak lama, jadi cepat melepas panas. Kalau laut itu cenderung menyerap panasnya lama, tapi menyimpan panasnya juga lama gitu. Sehingga pada saat malam hari lebih panas di laut, sehingga angin itu karena tekanan udara ya mengalir dari udara yang dingin, daerah yang dingin ke udara yang panas begitu. Nah, kalau siang hari dari laut ke darat, kalau malam hari dari darat ke laut begitu. Nah, itu akibat dari rotasi bumi anak-anakku semua. Sudah paham ya anak-anakku semuanya untuk rotasi bumi? Di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang akibat dari revolusi bumi. Namun di video berikutnya setelah ini nanti kita akan mempelajari tentang hitungan derajat-derajat waktu tadi dan juga tentang keadaan bumi akibat rotasi yang lain. Baik, itu tadi video yang sudah kita amati bersama. Video pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari tentang dampak dari revolusi bumi serta perhitungan bagian-bagian waktu yang tadi sudah saya sempat jelaskan. Oke, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matikan lampunya.